Pembukaan. Cerita-cerita ia ada dalam kitab ia Ragia Ijang ini. Nyelala cerita ia diambil jadi kitab Allah. Cerita ini ceritakan jema-jema besar ia merasa ditolong Allah semasa jema-jema itu mengalami kesulitan. Dengar kala bukalah gambar seterusnya adik sanak lan dengan musik. Gambar 1. Naaman datang ke rumah Elisa. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Elisa adalah seorang nabi besar di Israel. Ada sehari seorang jemaah bernama Naaman datang ke rumah. Dia itu adalah panglima tentera Syria musuh Israel. Naaman itu adalah seorang jemaah gagah berani, lagi pula berkuasa. Hanya itu bidapan jahat kena kusta. Dia datang ke Israel karena dia dengar bangsa Elisa pacak meradukan hidapannya itu. Hanya itu Elisa didengar luar rumah. Nyambut Naaman. Elisa ngajung anak buah saja ngatakan Naaman. Pergilah mandi di air Yordan itu sebanyak 7 kali. Maka badan kau bakal ngulang elok. Agi ngapula ka banci jadi penyakit kusta itu. Naaman pura berkata, aku pikir dia cengki ke ngeluar jadi rumah. Maka meradukan hidapan aku. Udah itu Naaman celingus lalu berjalan. Ngelipat sampai Maranian. Gambar 2. Naaman di dalam ayat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 19. Pegawai-pegawai Naaman itu minta nian dengan Naaman. Maka dia didepuri agi nga pula dide nahan ke harga diri itu jema besar. Orang itu memuji Naaman. Maka hendak nuruti perintah Elisa jema gimuda itu. Maka Naaman turun ke ayat Yordan itu. Maka mandi berkurut sebanyak 7 kali. Kini adalah gambar itu. Naaman riangi genian. Dia laga dunian jadi hidapannya kusta itu. Elisa dia takut ngasa pekina. Karena dia percaya dengan Allah, ia maha besar itu. Dia keruan bangsa Allah pacak ngerja kata apa saja. Dia itu keruan pula bangsa manusia mesti naati Allah saja. Maka diselamatkan jadi kesulitan-kesulitan itu. Gambar 3. Elisa ngatentera Allah. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Maka tentera Syria datang hendak merangi Israel. Allah ngatakan dia dengan Elisa. Elisa ngicik ka dia dengan Raja Israel bangsa ke ada bahaya serangan jadi Syria. Sehingga dengan cara lu itu Syria dide pacak ngalahkan Israel. Raja Syria itu berkata dengan beberapa prajurit itu. Pergilah, cakarilah di mana pada Elisa itu mangka aku dak pacak nangkap. Pada suatu hari itu giakap nian Elisa nga anak buah keluar jadi rumah. Mangka orang itu nginak tentera Syria hendak nangkap Elisa. Anak buah itu ngicik, bapang kalau apa kita. Elisa berkata, jangan takut karena ia nyertai kita ini lebih banyak di orang itu. Mangka anak buah nginak kuda nga kereta banyak igenian ngelilingi orang itu. Itu adalah tentera Allah ia dikirimkan hendak melindungi orang itu. Gambar 4. Elisa nga tentera ia buta. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 sampai 23. Pada waktu tentera Syria datang, masih hendak membatai Elisa. Dia berdoa dengan Allah. Kiranya Allah membutuhkan mata orang itu. Senampur itu pula gagal tentera Syria itu didepacak ngina Elisa. Masih orang itu lalu berkata, malah ngikut aku, maka aku ke ngantat kamu nga jema ia kamu cakari itu. Elisa membatai tentera-tentera ia buta itu ke kota Samaria pada Raja Israel. Maka Elisa berdoa lagi dengan Tuhan. Tuhan buka kalah mata orang ini. Sehingga jema Syria itu tegagau nginak bangsa orang itu ada di tengah-tengah kota musuh orang itu. Hanya itu Elisa berkata, enjukilah orang ini makanan, dengan minuman, maka ajunglah orang ini balik. Adik sanakku, Allah Elisa lebih besar jadi gegala musuh kita. Kita tidak perlu nuntut pembalasan ama kita percaya dengan Allah itu. Gambar 5.
Pengepungan kota Samaria. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 2. Tentara-tentara Syria ngulang lagi hendak merangi Israel. Orang itu hendak ngepung Samaria dalam waktu lama nian, sehingga jemaah Israel itu kehabisan makanan. Kinailah digambar Raja Israel dang berjalan-jalan di pucuk dinding kota Samaria itu. Ada 2 orang jemaah betina datang jenguk raja. Orang itu minta tolongan raja. Orang 2 itulah kelaparan nian, sehingga orang itu lah udah menyerap iana sendiri. Raja bingung di dekeruan, tu apa tu hendak dikerjakan 2 betina itu. Dia marah karena Allah tidak hendak menyelamatkan orang itu jadi tentara Syria itu. Dia memutuskan hendak membunuh Elisa hamba Allah itu. Udem itu Elisa ngirim ke pesan dengan raja. Lu inilah ia dikatakan Tuhan Allah. Pagi kira-kira lagi dan lu inilah. Tepung anjelai ke dijual ngarga. Ia paling murah di 2 muka lawang Samaria. Gambar 6. 4 orang bidapan kusta. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 20. Pada waktu itu ada 4 orang jemaah bidapan kusta. Orang itu sedang duduk di muka lawang Samaria. Orang itu semegi bidapan kusta gala. Maka itu berkiciklah orang itu. Ngapa kita duduk-duduk saja di sini enggot mati? Malah kita kepada tentara Syria itu. Penari itu pula dengan setu ribut lo muni pasukan tentara kendatangi orang itu. Orang itu penakut nian singgahnya orang itu berlari gala tinggal hendak melepaskan nyawa saja lagi. Barang-barangnya dia berdia ia dibatak. Ditinggal ke gala. Waktu jemaah kusta itu sampai di kemah-kemah tentara Syria itu, orang itu dia terkina hendak surang kia jemaah di situ. Orang itu langsung ngambil makanan atau apa saja ia ibau. Udem itu orang itu berkicik. Kerja kita ini di depan tas. Hari ini ada kebar elok ia mesti kita ceritakan. Itu kita ni di dia ia bercerita dengan jemaah lain nak surang kia. Maka itu bercengangan orang itu balik ke Samaria. Ngebaraka kejadian itu dengan raja. Di dalam udem itu jemaah banyak berjual makanan di muka lawang Samaria. Allah menyelamatkan Israel. Allah pula menyelamatkan Elisa hamba itu. Adik anakku, Allah ngirimkan Yesus hendak menyelamatkan kita jadi kematian kekal itu. Ini adalah kabar elok. Kita mesti ngebarka nga jemaah lain. Gambar 7. Yunus melarikan diri jadi Allah. Yunus 1 ayat 1 sampai 7. Elisa lama mati ada nabi lain di Israel namanya Yunus. Allah berkata dengan Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Temuilah orang itu. Yunus tidak hendak pergi ke situ karena jemaah di situ adalah musuh Israel. Karena itu Yunus mencuba pergi kepada lain hendak melarikan dirinya. Dia oleh sebuah kapal yang berlayar ke negeri jauh. Dia membayari ongkos perjalanan itu. Oleh itu kapal itu berlayar hanya belum lama di perjalanan itu datanglah angin nyaru. Dia derasa di laut. Jemaah-jemaah di kapal itu ketakutan kalau orang itu berkata, malah kita nerka, maka ngeruani karena siapa angin nyaru ini terjadi. Maka orang itu nerka dalam terkaan itu kenalah Yunus. Maka itu orang itu mutuskah ban si Yunus lah dia bersalah. Gambar 8. Yunus dengan ikan besar. Yunus 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Jemaah kapal itu ngicik dengan Yunus. Tapos tu ia kabar kerja kah? Yunus ngatakan dengan orang itu bangsa dia ke melarikan dirinya saat di Allah. Orang itu ngicik lagi dengan Yunus. Tu apa pula ia mesti kami kerjakan terhadap kabar. Maka laut ini ngulang tenang. Jawab Yunus pula, capakkah aku ini ke dalam laut? Karena aku keruan bangsa adanya angin nyaru ni karena kesalahan aku. Jemaah kapal itu tidak hendak membunuh Yunus. Hanya tu nyaru tu saya besar saja. Karena itu orang itu ngatangkan Yunus jadi kapal. Mangkun capakkah dia ke dalam laut. Senampur udim itu angin nyaru itu berhenti. Ngalau ngulang tenang lagi. Hanya tu Yunus itu tidak mati.
Ada siko ikan besar neguk Yunus itu. Kini elah digambar Yunus itu hidup dalam perut ikan besar itu selama 3 hari. Udem itu Yunus dimuntahkan ikan besar itu ke darat. Gambar 9, Yunus di Niniwe. Yunus 3 ayat 1-10. Allah berkata lagi dengan Yunus, pergilah ke Niniwe. Mangko kebarkalah ngaugang itu di situ, firman ialah aku kicekkan ngang kabah. Yunus nanti Allah. Mangko pergi ke Niniwe. Dia ngingatkah jema-jema di situ juga ngatakah. Dalam 40 hari lagi Niniwe ke dihancurkah. Raja gagal jema di situ pepekian sampai nangis. Minta tolong Allah, mangko orang itu diselamatkan. Orang di situ bertobat jadi cara ia jahat itu. Adik sanakku gagal kita semegi dengan Yunus. Ngapuluh jema Niniwe itu. Gagal kita hendak berdia dia naati Allah. Kita ini ngerjeka ia di mata Allah jahat. Kita ini pantas menerima hukuman. Hanya tu Allah itu sayang nian ngak kita. Dia ngirimkah Yesus hendak nyelamatkan kita. Maka kita memandak ngerjeka setu ia jahat. Yesus lah mati hendak nyelamatkan kita. Dia ada dalam kubur selama 3 hari. Sama Yunus dalam busung ikan besar itu selama 3 hari. Odem itu Yesus ngulang hidup lagi. Mbak ini dia pacak ngenjukkah hidup kekal itu ngagagal jema ia percaya. Ngamandak berbuat dosa. Kerja setu jahat. Mangka ngikut jalan Yesus. Gambar 10. Ester Raja Persia. Ester 1 ayat 1-2 dan ayat 18. Ester adalah seorang anak gadis ia muda umur. Dia itu bangsa Israel. Saat di tanah Israel. Endong bapa ngelamati. Dia diasuh pemamangannya bernama Mordekai. Ester Mordekai ditawan serempak jema Israel lainnya. Orang itu dibatak ke tanah Persia. Raja Persia adalah jema-jema ia paling berkuasa. Bilang orang penakut dia itu. Pada waktu itu ratu dia nyenangkan hati raja. Sehingganya raja memutuskan hendak ngenti ratu. Raja ngumpulkan budak-budak gadis dia alap ia ada di negerinya. Jadi antara budak gadis banyak itu. Raja milih Ester batat hendak ratu baru. Hanya tu Ester didengi cekah ngasapa saja ban sedia itu seorang jema Yahudi. Gambar 11. Mordekai hendak sujud nyembah. Ester 3 ayat 1-4 ayat 17. Aman adalah seorang jema penting di Persia itu. Ama dia lalu jema-jema ia dilaluinya itu mesti sujud nyembah dia. Cuma Mordekai hendak nyembah satu-satunya Allah ia benar. Jadi dia hendak sujud nyembah Aman purek nian. Aman memutuskan hendak membalas dendam dengan Mordekai. Pada hari itu Aman berkicik dengan raja. Jema-jema Yahudi itu hendak nurut peraturan raja. Raja mesti ngeluarkan perintah batat hendak membinasakan orang itu. Aman hendak ngenjukkan duit dengan raja. Maka raja hendak ngabulkan permintaannya itu. Aman ngecekkan jema-jema di situ. Bangsa pada hari ialah ditentukan. Orang itu mesti membunuh gagal jema Yahudi. Aman sendirilah membuat gantungan batat hendak menggantungkan Mordekai. Mordekai ngajung Ester ngadap raja. Mangka pacak membela bangsa Yahudi. Bangsa Ester sendiri, Ester ngecek. Ama jema dapat raja ia dipanggil raja. Pas dia mati, mangka Ester minta. Jema-jema Yahudi doa ke dia. Ester ngecek, aku ngadap raja ama aku terpaksa mati. Nengkana aku mati. Gambar 12. Perjamuan ia diadakan Ester. Ester 5 ayat 1-7 dan ayat 10. Allah ngabulkan doa jema-jema Yahudi. Raja nerima Ester ngundang raja minta datang di perjamuan ia diadakan Ester. Ester ngundang Aman pula. Dalam perjamuan itu raja bertanya, Ratu Ester, apa ia kabar ibaukah? Ester nimbal, aku minta supaya aku boleh hidup. Karena aku bangsaku lah dijual hendak dibinasakan. Raja berkata lagi,
Siapa pula ia berani berbuat jahat itu? Mangga Isir ngicek pula. Musuh kami ialah Aman, jema jahat ini. Raja marah iginian mendengar niat jahat Aman itu. Raja ngajung gantung ke Aman, di tiang gantungan ialah dibuat Aman sendiri, hendak gantung ke Mordekai. Ngajar lu itu, mangka selamatlah gagal jema Yahudi. Adik sanakku sekalian, Esther bersedia mati, hendak nyelamat ke bangsanya. Hanya tu Yesus sayang igenian dengan kita sehingga dia lah mati, hendak nyelamat ke kita jadi kematian selama-lamanya. Gambar 13. Daniel nga kance-kancenya. Daniel 1 ayat 1 sampai 16. Gambar ini ngancakah Daniel nga 3 orang berkancenya. Orang itu adalah jema-jema Yahudi. Orang ini dibatai musuh-musuh ke negeri Babel. Raja Babel ibau nga orang ini hendak melayani raja. Maka itu orang itu belajar bahasa nga juga kebiasaan di Babel. Daniel nga kanca-kancanya itu tidak hendak makan makanan ia disediakan raja setuya mewah-mewah itu. Karena itu berlawanan dengan kebiasaan jema Yahudi. Orang itu keruan mesti berpegang nga hukum Allah saja. Maka itu orang itu cuma minta sayuran, batan gulai makan nga air biasa hendak minum. Mulailah pegawai ia ngurusi takut kalu-kalu orang itu menjadi kurus nga pula bidapan. Hanya itulah dicuba 10 hari, orang itu menjadi lebih sihat, nga pula lebih cerdas. Jadi gegala anak muda ia ada di negeri Babel itu. Gambar 14. Daniel nga Raja Babel. Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Raja Babel bermimpi. Hanya itu dia teringat lagi mimpinya itu. Dia minta ngajema-jema pintar ngebarka gagal setu di mimpi ke raja itu. Hanya itu dia berdia hendak surang kia ia pacak ngebarka mimpi itu. Karena itu raja hendak membunuh gagal orang itu. Daniel ngakanci-kancinya berdoa, maka Allah nyatakan Daniel mimpi raja itu. Daniel ngadap raja, dia ngicik. Allah ya di surga, dialah nyingkap kastu ia terselindung dia terduga. Allah ia maha besar itulah ngenjuk ka raja setu ia keterjadi di masa kedatang. Dalam mimpi itu raja nginak gegala kerajaan dunia. Udim itu raja nginak sebuah kerajaan ia paling besar. Kerajaan itu ngancurkan kerajaan-kerajaan lainnya. Raja senang igenian dengan Daniel. Jema-jema pintar itu diselamatkan. Daniel diangkat menjadi penguasa di gegala daerah Babel. Gambar 15. Patung emas. Daniel 3 ayat 1 sampai 12. Raja Babel membuat patung jadi emas. Ia besar nga tinggi igenian. Raja manggili gegala pejabat tinggi pemerintah. Lalu ada seorang pegawai raja berkata nga suara bias lagi pula nyaring. Ia ngatakan ngajema banyak itu perintah raja. Katanya, maka mendengar muni musik, kamu mesti sujud nyembah patung emas ialah ditegakkan raja Nebukadnezar. Barang siapa ia dide sujud nyembah, ke dicapak ke dalam dapur ia maga itu. Kanca-kanca Daniel itu nyelala, Sandra, Misak, nga Abednego. Orang-orang itu tidak hendak nyembah patung emas itu. Orang itu cuma hendak nyembah Allah saja. Beberapa orang ngadap berkata dengan raja. Ada beberapa jemaah Yahudi yang tidak naati raja. Orang itu tidak beribadah ngadiwa-diwa tuanku. Lagi pula tidak hendak nyembah patung emas itu. Gambar 16. Dapur ia dang maga. Daniel 13 sampai 30. Raja ngajung Sandra, Misak nga Abednego. Datang ngadap raja. Raja nga orang itu. Kamu dide nyembah patung emas itu. Kamu ke dicapak ke dalam dapur ia dang maga itu. Di mana dia kedapat melepaskan kamu. Lalu orang itu menjawab, Allah ya kami sembah sanggup melepaskan kami. Hanya itu seandainya dia tidak melepaskan kami tidak menyembah patung emas itu. Mangko itu Sandra, Misak nga Abednego dicapak ke dalam dapur ia dang maga itu. Itu lama udim itu raja terpekik. Kina
aku ngina 4 orang berjalan di tengah-tengah api itu. Dia surang itu lo anak diwa atau diwa anak Allah. Waktu orang 3 dikeluarkan jadi api itu, orang itu didemutung, ndak dikit kia. Raja berkata, Allah Sadrak, Misak ngabit nego, inilah ngutus malaikat, ndak melepaskan hamba-hamba. Dida ada Allah, ia pacak nyelamatkan ngacara lu itu. Gambar 17. Daniel berdoa kepada Allah. Daniel 6 ayat 1 sampai 13. Daniel pacak berkuasa besar di negeri itu. Pejabat-pejabat lainnya itu ngemburu dengan Daniel ndak dikit kia. Karena Daniel taat nian dengan raja. Lalu musuh-musuh Daniel itu ngadap raja berkata lu ini. Raja mesti ngeluarkan sebuah perintah ia netapkan ban sesiapa saja ia nyampaikan doa ke satu diwa atau manusia, kecuali dengan raja, maka jemaah itu dicapakkah ke dalam kurungan singa. Raja setuju dengan usulan orang itu. Lalu raja ngeluarkan perintah ia empai. Daniel dengar perintah raja itu. Itu Daniel masih tetap saja berdoa kepada Allah. Lo dikerjakan selama ini lah. Waktu musuh-musuh Daniel itu ngina Daniel dan berdoa, maka didenaati perintah ia empai raja keluarkan itu. Gambar 18. Daniel dalam gua singa. Raja riang amu Daniel itu mati dalam gua singa itu. Itu raja dipacak lagi ngubah hukuman ia empai itu. Karena itu Daniel dicapak ke kepugan singa-singa lapar itu. Pagi hari itu, masih akap nian raja lah bergancangan pergi ke gua kurungan singa itu. Melalui mantau Daniel. Woi Daniel, apakah Allah pacak melepas kakak bajak di singa-singa itu? Daniel menjawab, raja, Allahku lah ngutus malaikat, ia lah nutup ka mulut singa. Banyak ini. Raja riangi genian, Daniel dia keluar kajak di dalam kurungan singa itu, sesuai dengan perintah raja. Musuh-musuh Daniel itu dicapakkah ke dalam kurungan singa itu. Singa-singa itu langsung saja nerengkami dengan mencari kau orang itu. Adik sanakku, kita tidak perlu takut ngatu apa saja ia dapat dikerjakan. Jemaah lain terhadap kita. Empuk jemaah itu membunuh kita. Kita masih ada harapan. Karena Yesus datang jadi Allah endak. Nunjukkan kita hidup empai, nanti kita lah udah mati. Gambar 19. Nehemia di hadapan Raja Besar. Nehemia 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 7. Nehemia adalah seorang jemaah Yahudi, ia percaya dengan Allah. Dia hidup di Babel. Semasa Udim Daniel mati di Babel. Yerusalem kota nining puyang. Orang itu mbak inilah hancur. Jemaah Yahudi ia masih ada di situ mengalami masa pisah igenian. Nehemia itu adalah pegawai Raja Besar ia dan berkuasa di Babel. Pada suatu hari waktu dia dan nyediakan anggur batan minuman raja. Raja berkata dengan Nehemia, ngapa muka kabar tula lu dan bersedingan? Nehemia ngicik dengan raja keadaan kota Yerusalem mbak ini ngatu apa ia di alami jemaah Yahudi di situ. Lalu raja berkata pula, tu apa kekendaan kabar? Nehemia berdoa dalam hatinya kepada Allah. Maka dia berkata pula dengan raja, ajunglah aku ke kota nining puyangku, maka aku pacak ngulang bangun ke kota itu lagi. Allah jawab doa Nehemia, raja ngabulkan permintaan dia itu. Gambar 20. Nehemia nyelidiki kota ialah runtuh itu. Nehemia 2 ayat 8 sampai 20. Raja ngenjui bahan batan bangunan Nehemia juga jema-jema batan ndak nulung dia. Orang itu berjalan sepenuh hati ke Yerusalem. Musuh-musuh jemaah Yahudi dengar cerita bangsa Nehemia lah bekerja. Orang-orang itu marah bangsa ada jemaah ndak nulung jemaah Yahudi itu. Hanya itu Nehemia tidak penakut menghadapi orang itu. Nehemia ndak nyelidiki keadaan di Yerusalem.
Dia berjalan ngelilingi dinding kota ia lalu ubuh. Dia berjalan pada malam hari, sehingga dia jema keruan tua pestu dikerjakan Nehemia itu. Pagi hari itu Nehemia nunggal ka jema-jema Yahudi, mangka berkata, malah kita ngulang bangunkah dinding kota Yerusalem ini lagi. Mangka kita didenanggung di malu ka jema lagi. Dia ngicik nga orang itu bangsa Allah nyertai jema-jema Yahudi. Nehemia ndak penakut lagi nga musuh-musuh orang itu. Karena itu juga jema Yahudi itu tertuju ndak bekerja bersama-sama dengan Nehemia. Gambar 21. Membangunkan dinding kota. Nehemia 3 ayat 1-6 dan ayat 19. Kina ialah digambar jema-jema Yahudi itu mulai bekerja. Ada beberapa orang membersihkan dinding ia runtuh itu. Ada pula ia masang tembok dinding kota. Ada pula ia masang duaranya. Musuh-musuh jema Yahudi itu menjadi lebih marah lagi. Orang itu ngancam hendak membunuh jema-jema Yahudi ia sedang bekerja. Maka Nehemia ngulang berdoa lagi kepada Allah. Dia minta supaya Allah nunjuk kata apa mesti dikerjakan dia. Oleh itu dia nepik ke jema ia bersenjata gok dinding kota itu batan hendak menjaga jema ia bekerja. Bilang orang batak senjata dengan siap sedia berperang. Musuh-musuh orang itu didepacak hendak membunuh Nehemia. Lalu itu pula dengan jema-jema Yahudi lainnya itu. Sehingganya kerja orang itu pacak terus. Cuma dalam waktu 52 hari dinding kota itu udim dibangun lagi. Gambar 22. Esra membaca kitab hukum. Nehemia 8 ayat 1-13 dan ayat 31. Pembangunan tembok itu laudim. Jema-jema Yahudi bertunggal di Yerusalem. Esra dialah imam Allah. Dia membaca kitab-kitab suci di hadapan orang itu. Ada beberapa orang ia nangis. Orang itu keruan bangsa di naati Allah. Sebab itulah Allah ngajung musuh orang itu ngancur kakutan yang puyang orang itu. Jema-jema Yahudi itu hendak ngelipat jadi jalan ia berdosa itu. Orang itu hendak balik ngikut jalan Allah lagi. Nehemia berkata dengan jema Yahudi itu, jangan lagi kamu berduka, keriangan, jadi Tuhan. Dia akan jadi kekuatan kamu. Allah akan ngenjuk kesenangan secara rohani dengan kita. Nama kita bergaul dengan Allah, dengan naati kitab suci. Kami akan ngecekkan dengan kamu, lu apa mesti kamu pacak. Boleh bergaul dengan Allah Nehemia itu. Gambar 23. Yesus disalibkah? Yohanes 19 ayat 17-30. Roma 5 ayat 8. Cuma ada sutik jalan hendak bergaul dengan Allah itu. Allah lah ngutus anaknya, dialah Yesus hendak nunjukkan dengan kita jalan itu. Dia banyak ngerjakan kerja ia elok hendak nulung jema. Dia nunjukkan dengan kita lu apa cara hidup. Dia dikendai Allah. Hanya tu kita hendak mengikuti situ ialah dikecekkannya itu. Hukum dosa itu ialah mati selama-lamanya di neraka. Allah lah nyelamatkan Elisa, Daniel ngapulu jema-jema lainnya itu jadi kematian. Allah lah hendak nyelamatkan jema-jema jahat ia membunuh Yesus. Kalau minta ampun dengan Allah. Yesus hendak nanggung hukuman karena dosa kita. Karena dia sayang dengan kita mbak ini Allah lah ngampuni dosa kita melalui perantara Yesus ngapula kita pacak datang hendak bergaul dengan Allah. Gambar 24. Yesus nunjuk ke jalan kenuju hidup. Matius 7 ayat 13. Yohanes 14 ayat 6. Adik sanakku, hidup ini adalah perjalanan ia sedang nuju ke arah ia maut. Bilang orang lah hidup di nurut kekendaan Allah. Bila kita ada di jalan iblis ia libar itu. Jalan yang itu nuju hukuman ia selama-lamanya. Nanti kita lah udah mati. Yesus lah nanggung engkut mati hendak nyelamatkan kita jadi hukuman ini. Oleh itu dia ngulang hidup lagi. Mbak ini itulah pacak nunjukkan kita jalan hendak nuju Allah. Kita mesti ngikuti jalan Yesus itu mbak ini juga.
Jalan itu sulit, lagi pula sempit. Kekadangan itu, kita hidup secara lu ia dialami Daniel dengan kancing-kancingnya itu. Hanya tu jalan Yesus itu menuju ke surga. Disitulah nanti dia berdia agi penanggungan. Di situ ada pada ia penuh dengan kesenangan, kedamaian, karena di situlah pada Allah. Yesus berkata, Akulah jalan. Dia berdia hendak surang kia ia pacak datang kepada Bapang. Ama dia karena aku. Karena itu berdoalah mbak inilah. Mintalah ngah dia, mangke dia nunjuk ke ngah adik sanak jalan hendak nuju ke Allah Bapang kita.